Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bernama nama saya Deviana Dalsasabila, NIM C08190111. Lalu ada teman saya yaitu Aurelia Citra W dengan NIM C08191010, Hilda Septiana Amelia C08190020 dan Intan Ayu Rahmania C08190023. Nah, kami akan mempresentasikan rencana konstruksi denah hunian yang telah kami buat. Site rumah dan kondisi lingkungan sekitar. Lokasi hunian berada di perumahan kota dengan suasana sepi, juga pencahayaan yang kurang karena terbatasnya jendela. Ini adalah denah kami di lantai pertama, dan ini lantai kedua. Next. Yang selanjutnya yaitu ada ceiling. Next. Ceiling yang digunakan pada lantai pertama yaitu di teras terdapat reselling, untuk di ruang tamu terdapat shadow line ceiling, di ruang keluarga dan ruang makan serta dapur yaitu menggunakan covered ceiling, untuk kamar mandi dan carport menggunakan tray ceiling. Ceiling yang digunakan di lantai kedua yaitu kamar tidur menggunakan drop ceiling, ruang keluarga menggunakan shadow line ceiling, untuk balkon, tempat cuci atau jemur, dan kamar mandi menggunakan tray ceiling. Nah, yang pertama yaitu tray ceiling yang digunakan di teras, kamar mandi, carport, balkon, dan tempat jemur. Alasan menggunakan tray ceiling yaitu terkesan simpel namun estetik, lalu kelebihannya membuat ruangan terkesan lebih tinggi, mewah, dan memiliki nilai estetik yang simpel. Lalu kekurangannya jika tidak diukur dengan baik akan membuat ruang terasa sempit dan orang yang punya klaustrofobia akan takut. Selanjutnya ada covered ceiling. Covered ceiling ini dipakai di ruang keluarga yang bawah, ruang makan, dan ruang dapur. Nah, alasan kita memilih covered ceiling karena agar ruangannya itu nggak terlihat sumpek dan nyaman, karena covered ceiling itu ideal untuk memberikan kesan ilusi agar ruangan terasa lebih luas. Kelebihannya dapat menyerap suara, memberikan tampilan yang elegan dan estetik, dapat membuat ilusi ceiling lebih tinggi. Kekurangannya, karena adanya ilusi tersebut, bisa jadi ada risiko malah terlihat lebih pendek. Next. Selanjutnya ada shadow line ceiling. Nah, ini digunakan pada ruang keluarga atas dan ruang tamu. Alasannya kenapa? Karena ruang tamu dan ruang keluarga merupakan ruang pertemuan utama, sehingga penggunaan shadow line ceiling itu dapat menambah kesan modern, luas, hangat, dan nyaman. Kelebihannya, jika terkena cahaya, memberi efek bayangan, ruang terasa luas, menghilangkan dampak dinding yang bergelombang atau tidak rata. Namun kekurangan dari ceiling ini yaitu teknik pemasangan yang rumit, jadi bila teknisi kurang jeli, maka hasilnya tidak akan rapi. Yang selanjutnya ada drop ceiling. Drop ceiling ini digunakan pada kamar tidur. Alasan memilih drop ceiling ini karena tempat tidur itu juga merupakan tempat istirahat dan terkadang juga digunakan untuk belajar. Nah, maka dari itu pemilihan tipe drop ceiling dengan bentuk yang tidak terlalu rumit menjadi pilihan. Simpel tetapi tidak bikin risih di mata karena bisa menggunakan banyak motif. Dan kelebihannya tampilannya tidak monoton, hanya datar, kan bisa naik turun, bisa diatur juga ketinggian rendah
selanjutnya. Tetapi ada pola naik turun yang bisa di custom juga, terlihat lebih simpel tetapi tetap elegan. Nah, untuk kekurangannya harus memperhatikan kekuatan rangka pada plafon yang menggantung agar si drop ceiling ini tidak roboh, dan juga pemilihan jenis plafonnya itu juga sangat berpengaruh. Selanjutnya yaitu progres gambar kerja ceiling. Nah, yang pertama yaitu potongan trash ceiling di WC lantai pertama. Seperti ini. Next. Dan yang ini adalah menggunakan potongan AA teras skala 1:20. Yang selanjutnya yaitu detail konstruksi plafon skala 1:5. Nah, yang selanjutnya yaitu ada detail penggabungan besi hollow dengan skrup dan juga pemasangan suspended rod. Dua-duanya menggunakan skala 1:1. Ini merupakan potongan covered ceiling yang berada di ruang keluarga bagian bawah dengan skala 1:300. Ini detail pemasangan covered ceiling. Next. Dan yang selanjutnya ini adalah potongan dari drop ceiling. Dan ini adalah detail bagaimana drop ceiling itu digambar. Seperti ini, ada tinggi rendahnya. Line ceiling di ruang tamu. Dan ini ada detail untuk shadow line ceiling bagian lampunya menggunakan aluminium LED profile. Ada rangkanya, jadi sebenarnya bisa nggak pakai aluminium LED, jadi langsung ditempel. Cuman untuk kali ini pakai. Selanjutnya yaitu rencana lantai. Lantai yang digunakan pada lantai pertama yaitu di teras, terdapat batu alam andesit, untuk ruang tamu laminasi bambu, ruang keluarga, ruang makan dan dapur menggunakan parket kayu, lalu kamar mandi WC, carport menggunakan batu alam andesit. Lantai yang digunakan pada lantai kedua yaitu di kamar tidur menggunakan vinil, untuk ruang keluarga menggunakan parket kayu, di balkon, tempat cuci atau jemur, dan kamar mandi menggunakan batu alam andesit. Untuk selanjutnya yaitu ada lantai batu alam andesit, yaitu batu alam andesit ini dipakai di teras, kamar mandi, carport, balkon, dan tempat jemur. Kelebihannya, yang pertama memiliki kelebihan nilai estetika yang tinggi, indah dan alami, karakteristik batu yang kuat dan keras, pori-pori kecil. Kekurangannya membutuhkan keahlian dalam memasang, yang kedua bobot batu yang berat, yang ketiga harga yang lebih mahal. Alasannya kenapa kita memilih batu alam andesit ini karena dinilai cocok untuk ruangan-ruangan outdoor. Selanjutnya ada lantai parket kayu yang digunakan di ruang keluarga, dapur, juga ruang makan. Kelebihannya yaitu memberi kesan alami, natural, dan mewah. Kemudian ada motif kayu yang beragam, jadi tidak monoton. Kemudian tidak dingin meski sedang musim dingin maupun hujan karena menyimpan panas saat siang. Yang keempat, lebih empuk dibandingkan lantai keramik dan batu lainnya. Terus nyaman dipijak dan ramah kesehatan dibanding batu dan PVC. Namun kekurangannya yaitu perawatan ekstra dan harus rutin agar tidak memuai dan menyusut.
sensitif terhadap air dan kelembapan, kayu yang kualitasnya bagus harganya sangat mahal. Kenapa kami memilih lantai parket kayu? Karena tema hunian kita berunsur ada teman-teman kayak lebih alami gitu, jadi pakai parket kayu. Untuk selanjutnya yaitu lantai laminasi bambu di ruang tamu itu memiliki kelebihan yang daya tahannya luar biasa dan juga murah, lalu perawatan dan pembersihannya mudah, teksturnya menarik, lalu ramah lingkungan. Dan kekurangannya yaitu noda dan bisa berubah warna, lalu bisa membengkak atau kehilangan kekerasannya jika terkena paparan air. Kami memilih lantai laminasi bambu karena terlihat natural. Next. Baik, selanjutnya ada lantai vinil. Lantai ini digunakan di setiap kamar yang ada di denah. Kelebihannya adalah yang pertama tahan air, yang kedua tahan terhadap goresan benda dan juga furni, yang ketiga ini tidak sesuai ya dengan outdoor, ini harusnya masuk di kekurangan. Terus habis itu yang keempat tahan lama, yang kelima anti rayap, yang keenam tersedia berbagai macam motif kayu dan bahkan bisa custom motif. Lalu untuk kekurangannya yang tadi itu yang tidak sesuai untuk outdoor, terus rentan terhadap benda tajam, dan jika salah satu lembarannya rusak harus membeli satu dus lembaran serupa karena dia tidak dijual secara eceran. Selanjutnya yaitu progres tampak potongan. Ini merupakan potongan lantai batu alam andesit yang berada di teras dengan skala 1:20. Jadi batu alam andesitnya itu tebalnya 2 cm dengan ukuran 60 x 30. Ketinggiannya itu tinggi plat lantainya itu 15 dengan pasir uruk tebalnya 26, spesi halus tebalnya 2 cm dan batu alam andesit itu sendiri 2 cm. Jadi total 30. Next. Selanjutnya yaitu potongan lantai laminasi bambu dengan skala 1:25. Next. Nah, untuk detailnya yaitu elevasi lantainya itu plus 30. Laminasi bambunya memiliki tebal 5 x 20 cm dengan tebal 0,8 mm. Lalu di bawahnya itu ada lem dan spesi halus 2 cm. Dan lalu pasir uruk 26,2 cm. Next. Yang selanjutnya adalah potongan lantai vinil. Karena ini ukurannya sangat tipis, hanya 0,5 cm, jadi dia tidak bisa terlalu zoom. Ini juga potongan. Nah, ini untuk detailnya. Yang pertama itu lapisan paling atasnya ada vinil dengan tebal hanya 5 mm, lalu di bawahnya langsung dipasang spesi halus dengan tebal 2 cm, di bawahnya ada pasir dengan tebal 3 cm, dan paling bawahnya adalah plat lantai beton dengan tebal 15 cm. Selanjutnya ada potongan lantai parket dengan skala 1:1. Nah, kemudian detail lantai laminasi bambu. Selanjutnya yaitu ke dinding. Dinding yang digunakan pada lantai pertama yaitu di teras terdapat batu alam andesit. Untuk ruang tamu terdapat drywall cove lighting. Di ruang keluarga bata expose mix finishing putih. Untuk ruang makan dapur menggunakan dinding bata atau beton. Untuk kamar mandi
menggunakan batu alam andesit untuk carport, dinding bata atau beton. Dinding yang digunakan pada lantai kedua yaitu di kamar tidur menggunakan batu bata expose, ruang keluarga batu bata expose mix finishing putih, untuk balkon, teras, kamar mandi menggunakan batu alam andesit. Selanjutnya, dinding untuk ruang tamu kami menggunakan drywall cove ceiling, yaitu menggunakan lighting yang berongga gitu. Jadi kelebihannya jika kena cahaya memberi efek bayangan, ruangan terasa luas, menghilangkan dampak dinding yang bergelombang atau tidak rata, kemudian memberikan kesan mewah. Tetapi kekurangannya, teknik pemasangan yang rumit, bila teknisi kurang jeli maka hasilnya tidak akan rapi. Selanjutnya dinding batu bata expose mix finishing putih yang berada di ruang keluarga. Kelebihannya itu menghemat dana pengeluaran renovasi, lalu pemilik hunian hanya perlu melapisi dinding bata dengan cairan coating untuk menghindari timbulnya jamur pada permukaan dinding dan menciptakan suasana hangat dan natural pada ruangan. Lalu kekurangannya beresiko timbul keretakan dan menyebabkan debu yang dapat menimbulkan penyakit seperti gangguan pernapasan. Lalu proses pemasangannya yang lama karena diperlukan ketelitian untuk menghasilkan susunan bata yang presisi. Cenderung lebih mudah ditumbuhi jamur dan lumut akibat kelembapan udara. Alasan kita memilih ini karena dinding batu bata expose ini menciptakan suasana yang natural sesuai dengan tema rumah kami. Next. Selanjutnya terdapat dinding batu alam andesit di kamar mandi, balkon, dan teras. Nah, kelebihannya yaitu memiliki kelebihan nilai estetika yang tinggi, indah dan alami, lalu karakteristik batu yang kuat dan keras, dan memiliki pori-pori yang kecil. Namun kekurangannya itu membutuhkan keahlian dalam pemasangan, bobot batu yang berat, dan harga yang lebih mahal. Alasan kami memilih dinding batu andesit yaitu karena ingin WC-nya lebih adem, jadi memakai batu alam andesit. Next. Oke, yang selanjutnya ada dinding batu bata expose yang kami gunakan di kamar tidur. Kelebihannya yang pertama itu menghemat dana pengeluaran untuk renovasi. Jadi pemilik hunian itu hanya perlu melapisi dinding batu bata dengan cairan coating untuk menghindari timbulnya jamur pada permukaan dinding dan juga untuk menciptakan suasana hangat dan natural pada ruangan. Nah, untuk kekurangannya ini beresiko menimbulkan keretakan dan menyebabkan debu yang dapat menimbulkan penyakit seperti gangguan pernapasan. Proses pemasangan juga lama karena juga diperlukan ketelitian untuk menghasilkan susunan batu bata yang presisi dan cenderung lebih mudah ditumbuhi jamur dan juga lumut akibat kelembapan udara. Selanjutnya yaitu progres tampak potongan. Di sini ada potongan dinding drywall cove ceiling, yaitu ada gypsum board, ada elevasi lantainya. Oh, dari awal, dari bawah sendiri itu ada lantai platnya 15 cm, kemudian lanjutkan elevasi lantai 30, terus untuk memberikan efek cahayanya sendiri menggunakan LED strip warm white. Ini tampak depannya, kalau ini tampak sampingnya. Jadi setelah dinding, itu dikasih besi hulu, baru ditumpuk lagi sama gypsum board, dan diantaranya tadi besi hulunya dikasih LED strip. Untuk lebih jelasnya, ini bagian lampunya, LED stripnya. Next. Selanjutnya potongan dinding batu bata expose mix dengan dinding biasa. Jadi ini tuh yang tengah yang putih itu dinding finishingnya cat putih. Lalu yang diapit dengan dinding batu bata expose. Ini berada di ruang keluarga bagian bawah. Ini merupakan detail dinding batu bata expose-nya.
Jadi batu batanya itu untuk bagian luar itu ditempel, ukurannya itu 21 kali 5, tebalnya 2 cm. Next. Selanjutnya yaitu potongan dinding batu alam andesit dengan skala 1:25. Next. Nah, ini untuk detailnya yaitu memiliki acian ukurannya 0,3 cm, lalu batu andesitnya memiliki ukuran 15 kali 30 dengan tebal 2 cm, berfinishing coating. Untuk plesterannya 2 cm, lalu batu bata ukuran standar yaitu 20 kali 10 dan di bawahnya terdapat dinding teras ram kedap air. Next. Oke, yang selanjutnya ini adalah dinding batu bata expose yang berada di kamar. Yang ini tampak ke depan. Ini untuk kamar yang lebih kecilnya. Dan ini untuk detail. Jadi yang paling depan itu adalah dinding batu bata expose dengan tebal 20 cm. Lalu untuk dinding yang biasa yang berada di belakangnya itu menggunakan spesi 0,5. Untuk merekatkan dinding batu bata expose yang di depan itu menggunakan spesi dengan tebal 0,5 cm, sedangkan untuk dinding biasa yang berada di belakang itu menggunakan spesi dengan tebal 1,5 cm. Lalu untuk finishing dinding biasa itu menggunakan finishing cat putih dengan merek Dulux. Selanjutnya yaitu terdapat perspektif ceiling. Ini merupakan perspektif dari drop ceiling. Bisa kita lihat ini adalah plat lantai atas dengan tebal beton 15 cm, lalu ada sling, terus lagi ada U-clamp, ada rangka hollow dengan tebal 4x4 ini sebagai rangka dari plafonnya. Lalu untuk penutup plafonnya menggunakan gypsum board dengan tebal 9 mm. Lalu untuk pencahayaannya menggunakan lampu downlight 10 watt warna putih dengan merek Philips. Pada kali ini yaitu terdapat perspektif dari tray ceiling. Kita bisa lihat dari atas itu terdapat plat beton 15 cm, lalu ada sling, besi hollow 4x4, lalu ada U-clamp, dan lampunya memakai lampu downlight LED. Lalu untuk traynya memiliki kayu lambersing merbau ukuran 1,2 x 7 cm dan juga gypsum board 9 mm. Next. Selanjutnya ini merupakan tampilan jika kita melihat covered ceiling dari bawah. Nah, jadi yang bagian putih itu memakai MDF putih, lalu ada crown molding kayu, lalu ada lapisan paling luarnya, itu ada beadboard 8 mm. Yang terakhir ada shadow line ceiling. Yang atas sendiri ada plat beton 15 cm, kemudian menggunakan sling, dan ada besi hollow juga sebagai rangkanya. Kemudian di bawahnya ada kayu kruing. Di antara gypsum board dengan kayu kruing tadi ada cahaya lampu yang dari lampu LED strip yang tadi. Lalu perspektif lantai. Yang pertama adalah perspektif dari lantai vinil. Untuk lapisan paling bawah tetap plat beton dengan tebal 15 cm, lalu untuk atasnya diberi pasir uruk setebal 3 cm, lalu diberi spesi halus dengan tebal 2 cm, dan yang paling atas itu menggunakan lantai vinil merek Taco
tipe TV 506 Windsor ukuran 22 x 120 cm dengan tebal 5 mm. Selanjutnya ada lantai batu alam andesit. Batu alam andesitnya tebalnya 2 cm dengan ukuran 60 x 30, lalu dilanjutkan dengan spesi halus 2 cm, dan pasir uruk tebal 26 cm. Elevasi lantainya 30 cm. Selanjutnya ada lantai laminasi bambu. Di atasnya yaitu terdapat lantai laminasi bambu dengan ukuran 5 x 20 cm, lalu ada lem di bawahnya dan spesi halus 2 cm, lalu pasir uruk 26,2 cm, dan plat lantai 15 cm. Kemudian selanjutnya ada lantai parket kayu. Di bawah sendiri seperti biasa dapat lantai dengan tebal 15 cm. Kemudian dilanjutkan atasnya ada beton atau plester acian dengan tinggi tebal 3 cm. Di atasnya lagi diberi pelapis kedap air. Kemudian di atasnya lagi diberi bahan perekat atau adesif untuk merekatkan parket kayunya itu sendiri dengan tebal 0,5 sampai 1 cm dengan finishing melamin impra. Lalu kita next ke perspektif dinding. Yang pertama ini adalah perspektif dinding batu bata expose yang digunakan pada kamar. Yang pertama paling depan ini merupakan batu bata expose-nya dengan tebal 20 cm, lalu di belakangnya itu dinding biasa yang di finishing dengan cat putih merek Dulux, lalu ada spesi dengan tebal 1,5 cm dan pasangan batu bata. Selanjutnya ini merupakan dinding batu bata expose untuk di ruang keluarga. Bedanya dengan yang tadi, batu bata tempelnya lebih tipis, tebalnya hanya 2 cm, ukuran 21 x 5. Di belakangnya ada plesteran seperti biasa, lalu pasangan batu bata dan plesteran lagi. Next. Selanjutnya yaitu terdapat dinding batu andesit dengan bata ukuran standar, lalu plester 2 cm, acian 0,3 cm, dan batu andesit ukuran 15 x 30 cm yang memiliki finishing coating. Next. Kemudian ada dinding drywall dengan cob ceiling. Di bagian depan sendiri ada gypsum board dengan tebal 0,9 mm. Kemudian rangkanya menggunakan besi hollow 4 cm x 4 cm. Lampunya menggunakan LED strip yang diberi profil aluminium. Dan belakangnya lagi ada dinding seperti biasa batu bata dalam dengan plesteran. Totalnya 15 cm. Lalu kita beralih ke selanjutnya yaitu furnitur. Oke, yang pertama ini adalah furni yang berada di kitchen set. Jadi ini merupakan gabungan dari kabinet atas, top table, dan juga kabinet bawah. Selanjutnya ada furnitur untuk kamar tidur, yaitu kasur. Ini merupakan bentuk kasur yang kami pilih seperti ini. Next. Selanjutnya terdapat nakas atau side table, memiliki panjang dan lebar yaitu 50 cm. Next. Oke, yang selanjutnya ini adalah furni di ruang tamu yang menggunakan sofa 3 seat, kursi 3 seat, karena ini juga karena tema alam, jadi memilih bentuk yang seperti alam. Yang terakhir, kami memilih furnitur untuk ruang tamu, yaitu mejanya. Jika sebelumnya udah ada kursi, maka ini untuk bentuk mejanya.
dengan panjang 120 cm dan tinggi 55 cm, lebarnya 45 cm. Dan seperti itulah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.